Salam jemaat Tuhan, ketemu lagi dalam ibadah rumah tangga hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Kami berharap jemaat semua dalam keadaan sehat. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ajak untuk bernyanyi dari lengkap Kidung Jemaat 102 bait yang pertama dan kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semuanya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan nanti ya Tuhan. Agar firman yang saya sampaikan nanti berguna bagi jemaat kami ya Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat kami yang berada di rumah ya Tuhan, yang KRT online ini Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 21. Saya akan bacakan kepada jemaat semua. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yang berbahagialah adalah kita semua yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Tema kita pada malam hari ini yaitu kesatuan orang percaya. Jika kita perhatikan di dalam Alkitab, ini adalah doa Yesus yang terpanjang untuk
kepentingan murid-muridnya. Kita perhatikan topik utama di dalam doa Yesus dalam pasal 17. Ini adalah berbicara tentang kesatuan. Coba kita perhatikan kata yaitu menjadi satu pada ayat 11. Saya akan bacakan untuk ayat 11, Yohanes pasal yang 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu, yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ada juga di ayat 20. Tadi ayat 11, di ayat 20, 22, dan 23. Mari saya bacakan kepada jemaat semua yang ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat yang ke-22. Dan aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat yang 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti kau mengasihi aku. Supaya murid-murid Yesus menjadi satu, yang artinya para murid-murid itu berarti bermasalah di dalam kesatuan, yang berarti rentan akan terjadinya perpecahan. Dan memang benar, perpecahan ini adalah masalah serius. Kita perhatikan dalam sejarah manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, bagaimana iblis dalam upayanya memecah hubungan manusia dengan Allah, dengan menggoda manusia pertama supaya melanggar perintah Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa, dan dosalah yang membuat hubungan manusia terpisah dengan Allah. Kita perhatikan juga akan murid-murid Yesus pada masa itu yang rentan juga akan perpecahan. Pada waktu perjamuan malam terjadi pertengkaran di antara para murid-murid Yesus yang mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ada di Lukas 22, ayat 24 sampai 38 akan saya bacakan bagi jemaat semua. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut perlindungan pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku
di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tetapi aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Hal itu terjadi di hadapan Yesus. Dan Yesus sangat prihatin akan hal itu. Makanya Yesus dalam pergumulan doanya yang terpanjang buat para murid-muridnya. Karena Yesus melihat masalah serius bukan hanya pada para murid-murid masa itu. Dan doa Yesus itu juga adalah doa Yesus untuk sepanjang masa hingga pada murid-murid atau pengikut Kristus pada masa kini. Dan juga untuk orang percaya yang akan datang. Bagaimanapun iblis akan berusaha terus dalam upaya supaya anak-anak Tuhan terpecah sesama mereka dan supaya terpecah juga dalam hubungan dengan Allah. Sebagai ilustrasi, saya gambarkan kita mengenal, yaitu dalam taktik penjajahan Belanda dulu, kita kenal dengan divide et impera, yaitu politik Belanda itu pada masa itu politik memecah belah bangsa Indonesia. Dan Belanda pada saat itu berhasil untuk memecah belah bangsa kita. Kira-kira begitulah strategi iblis untuk menguasai supaya manusia menjadi pengikutnya. Ini yang harus benar-benar kita sadari dan waspadai. Kita perhatikan di sekeliling kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas orang-orang percaya, para pelayan, para majelis, bahkan para pemimpin-pemimpin tinggi gereja dahulu hingga saat ini. Artinya betapa sangat lebih rentannya terjadi perpecahan bagi orang-orang percaya daripada orang yang tidak percaya. Karena yang menjadi sasaran iblis memang adalah orang-orang percaya supaya terpecah dan kemudian berharap bisa jadi pengikutnya. Dan sumber masalah iblis manfaatkan antara lain yaitu komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, perasaan lebih besar, hebat daripada yang lain, atau tidak ada kerendahan hati, tidak menyadari atau tidak mengetahui makna tubuh Kristus, satu kesatuan daripada anggota-anggota tubuh yang harus saling mendukung untuk kepentingan tubuh yang satu, yaitu satu Tuhan, satu tubuh, dan satu roh. Dan setiap anggota tubuh harus tunduk kepada Kristus, Firman yang adalah kepala gereja. Efesus 4
ayat 15 akan saya bacakan. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jika tidak tunduk pada Yesus sebagai kepala dari anggota-anggota tubuh atau firman-Nya, itulah dasar terjadinya perpecahan. Jika anggota-anggota tubuh tunduk kepada Yesus, firman-Nya, itulah yang menjadi jaminan kita sebagai rumah tangga atau keluarga, gereja tetap hidup di dalam kesatuan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Para jemaat, mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sedikit ini Tuhan bermanfaat bagi jemaat kami ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang sudah lama memabah COVID-19 ini ya Tuhan, di seluruh dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, jauhkanlah itu semuanya Tuhan, agar kami semua bisa untuk beraktivitas seperti dulu ya Tuhan. Bisa kembali bergereja bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan ini semuanya ya Tuhan. Tuhan, berkati juga pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden hingga kepala-kepala daerah yang berada di daerah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar apa-apa yang terjadi di Indonesia ya Tuhan, mereka bisa dapat mengatasinya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan, yang keadaan sakit maupun di mana ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kalau memang ada yang sakit sembuhkan ya Tuhan Yesus, agar bersama-sama kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayan-pelayan firman di gereja kami ya Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak para majelis ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan terus bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat terus melayani ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para kesehatan, para tim medis ya Tuhan, yang sekarang terus masih bekerja keras ya Tuhan, di mana-mana ya Tuhan. Terjadi banyak orang yang sakit. Tuhan, berkati ya Tuhan, dokter, para perawat ya Tuhan, obat-obatan. Berkati ya Tuhan, agar semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Sempurna
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kita semua, dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. KRT kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di KRT minggu depan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.